Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel dan selamat datang juga di Asah Analisa Saham episode ke-10. Di episode ke-10 ini kita akan mengasah atau menganalisa saham dari perusahaan PT Bukit Asam Tbk dengan kode sahamnya PTBA. Dilansir dari CNBC tanggal 6 Maret 2023, dikatakan saham-saham emiten batu bara anjlok secara bersama-sama, termasuk saham dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Penurunan dari saham PTBA ini sebesar 0,5% di tanggal 6 Maret 2023. Nah, kira-kira saham PTBA ini akan terus turun atau hanya bersifat sementara saja? Kita akan mencoba mencari jawabannya langsung di dalam chart saham PTBA. Oke, sekarang di layar sudah tampil chart dari PTBA atau chart dari perusahaan PT Bukit Asam Tbk, yang mana kita akan mencoba menganalisa saham ini yang katanya tadi mengalami penurunan sebesar 0,5% pada tanggal 6 Maret 2023. Seperti biasa, kita akan melihat outlook pergerakan harga sahamnya dari time frame yang besar terlebih dahulu sampai ke time frame yang lebih kecil. Untuk time frame besar yang akan kita gunakan yaitu seperti biasa itu time frame monthly. Ini adalah time frame monthly atau time frame 1 bulan, dan kita akan coba menganalisa pergerakan harga sahamnya. Saham dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA ini dari tahun 2005 sampai saat ini, kalau kita lihat memang dalam fase bullishnya, ditandai dengan adanya higher low yang baru dan higher low yang baru. Hanya saja kita belum menemukan adanya higher high yang baru yang melampaui dari higher high di tahun 2011. Harga saham PTBA sudah mulai naik, ditandai sudah adanya higher high yang baru. Ini adalah high dan ini low, maka ini adalah higher high dan ini higher low, lalu ini ada higher high, dan saat ini sedang membuat higher low yang baru. Dan untuk higher low yang baru ini sudah dikonfirmasi ketika ada satu candle bullish engulfing yang melewati candle bearish di belakangnya, yaitu ini adalah candle strong bullishnya ya untuk bulan Februari kemarin. Kita akan mulai melakukan pemetaan di mana area support dan resistensinya untuk kita ketahui, agar kita tahu area mana harga akan memantul dan di area mana kita akan open posisi. Tapi karena ini chart monthly, jadi saya hanya melihat outlooknya saja kemana arah harga dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Jadi yang pertama ini adalah area support. Saya tidak akan menarik ke belakang sini karena ini sudah dilewati oleh harga. Jadi ini yang saya tandai adalah yang fresh saja, yang belum disentuh oleh harga. Jadi ini adalah support. Ini strong support. Lalu ini juga ada strong support. Dan ini ada strong resistance sebelah sini. Oke. Lalu yang inilah yang dinamakan dengan fake breakout atau manipulation market. Jadi ini kalau kita akan ditakut-takutin ketika ada false breakout seperti ini.
Kita kira harga akan turun padahal dia hanya ekor saja dan harga kembali naik. Dan mungkin di sini banyak sekali retail yang terkena stop lossnya atau melakukan cut loss, dan ternyata harga malah naik ke atas. Jadi alasannya kenapa dia bisa sampai turun ke sini, kalau kita geser sedikit ke kiri, kita akan melihat ini ada area demand, satu candlestick bearish di tengah-tengah atau diapit oleh dua candlestick bullish. Maka ini adalah area demand, dan harga masuk ke area demand tersebut untuk mengambil kalau saya bilang sih permintaannya di area sini, permintaan harga yang mengumpul di area sini, jadi dia turun lalu dia naik kembali. Jadi itu alasan kenapa adanya fake breakout, ada false breakout di area sini. Nah itu tadi. Jadi kalau untuk kedepannya, dan kalau kita zoom out, kita kecil lagi, ini adalah pola ascending triangle. Jadi kalau saya buat garis ini sampai ke sini, lalu saya buat garis juga dari sini sampai ke sini, maka ini adalah pola ascending triangle, yang mana ascending triangle itu masuk dalam kategori bilateral pattern, yang mana pattern ini bisa jadi pattern penerusan tren dan bisa jadi sebuah reversal pattern atau pattern pembalikan arah. Nah, untuk trading dengan pattern ini kita butuh konfirmasi apakah harga breakout klasik support and resistance-nya atau malah breakout trendline supportnya. Jadi kalau misalnya dia breakout resistance, which is dia di atas ini, dia breakout sebelah sini, maka potensi dia untuk membentuk all time high itu akan besar. Cara pengukurannya kita ambil dari titik terendah sini sampai titik tertinggi, lalu kita copy dan kita paste ketika harga sudah tembus. Maka ini adalah area take profit ideal untuk pattern ascending triangle sebelah sini, yaitu di harga kurang lebih Rp33.660 per lembar saham. Lalu apabila dia ke bawah atau menembus area support trend lainnya, sama saja kita akan copy dan kita akan paste ketika harga sudah menembus support trend lainnya, dan ini adalah area penurunannya kurang lebih di harga Rp410. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih dominan harga akan menembus resistance ini dan membentuk sebuah all time high. Alasannya karena kalau kita lihat saham ini dalam fase bullish dan saat ini sedang konsolidasi atau hanya bergerak di satu tempat saja ke arah kanan, tidak ke atas dan tidak ke bawah, dan ditandai sudah adanya higher low yang baru. Dan secara struktur market, apabila sudah ada higher low yang baru, maka harga akan membentuk sebuah higher high yang baru. Jadi potensinya harga PTBA atau saham dari PT Bukit Asam itu dia akan membentuk pola ABCD yang baru. Ini adalah A dan B, maka kita akan copy untuk mencari C dan D. Jadi ada kemungkinan harga akan masuk ke area Rp8.890 per lembar sahamnya. Itu. Jadi kurang lebih potensi pergerakan PTBA atau pergerakan saham dari PT Bukit Asam Tbk ini akan condong ke arah atas atau ke bullish trendnya. Lalu kita akan turunkan ke time frame weekly. Apakah di time frame weekly akan sama kesimpulannya, yaitu harga akan naik ke atas atau bullish menembus all time high-nya. Saya sudah hilangkan gambar atau remove drawing
Lalu kita akan lihat struktur pergerakannya di weekly chart. Jadi kita akan kembali membuat support and resistance di weekly time frame. Yang pertama ini adalah resistance yang sudah ditembus menjadi sebuah support, atau resistance become support sebelah sini. Lalu ini adalah resistance terdekatnya untuk time frame weekly. Itu untuk major support atau strong support dan strong resistance-nya. Jadi ketika harga sudah menembus area resistance-nya, strukturnya akan menjadi seperti ini. Ini high, ini high, ini low, ini higher low, ini higher high, ini higher low. Dan dia berhasil breakout dari resistance-nya, membentuk higher high yang baru, dan ini adalah higher low yang baru. Maka potensinya dia akan membentuk sebuah higher high yang baru. Jadi kita memprediksi harga akan membentuk sebuah higher high yang baru berdasarkan struktur yang terjadi di market pada time frame weekly. Lalu kita cari lagi alasannya, apakah memang benar harga akan naik ke atas atau ke fase bullish-nya. Dan kalau kita zoom in pada time frame weekly ini, dan kalau kita lihat juga ini muncul pola atau pattern descending broadening wedge di time frame weekly, bentuknya seperti ini. Jadi descending broadening wedge ini dia mempunyai dua fungsi, sama seperti falling wedge dan rising wedge. Jadi ketika dia berada di fase koreksi, dia akan menjadi sebuah pattern continuation pattern dari tren sebelumnya, yang mana untuk saat ini trennya itu bullish tren sebelumnya. Lalu dia membentuk sebuah pola descending broadening wedge, maka harga akan mengalami continuation atau penerusan dari tren sebelumnya, yaitu bullish. Jadi dia akan ada kemungkinan dia akan naik kembali. Lalu panjangnya kenaikannya itu bisa diukur dari yang lebar besarnya ini. Anggap saja dia sebelah sini. Lalu dia akan breakout nanti di sini. Maka kemungkinan besar harga akan berhenti di area sini, kurang lebih di harga Rp6.280 per lembar sahamnya. Jadi kalau di time frame weekly juga kita simpulkan bahwa harga confirm atau memiliki potensi akan bullish kembali, ditandai dengan sudah terjadinya retest di area resistance yang ditembus dan berubah menjadi sebuah support sebelah sini. Lalu muncul juga pola descending broadening wedge, yang mana descending broadening wedge ini akan menjadi pattern continuation atau pattern penerusan trend. Kalau kita turunkan ke daily time frame, kita lihat juga di daily time frame kemana arah pergerakannya, apakah dia langsung naik atau akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Oke, di daily time frame kita bisa melihat awal mula terjadinya bullish trend ini terbentuk dari sebuah pattern double bottom di area support. Ini adalah area support dan harga membentuk pattern double bottom. Lalu harga naik ke atas. Double bottom dan double top itu adalah pattern pembalik arah atau reversal pattern. Dan jelas saja seperti kalian lihat ketika dia sedang bearish, trennya di time frame daily seperti ini. Dan di area support dia membentuk pola atau pattern double bottom, maka harga akan berbalik arah dari bearish menjadi bullish. Dan tanda keduanya dia sudah menjadi bullish, yaitu dia sudah berhasil menembus area resistance-nya. Mana ini adalah area resistance sebelah sini. Ini area resistance. Lalu ini adalah gap
dimana gap ini karena di atas dia disebut dengan sebuah resistance juga. Dan harga saat ini sedang berhenti atau tersendat di area support yang sudah menjadi sebuah resistance sebelah sini. Ini adalah awalnya support dan menjadi sebuah resistance. Dan di bagian bawah harga berjalan itu ada gap juga. Ini bisa kita tandai sebagai support, dan kemungkinan harga akan membentuk atau kembali ke area resistance yang sudah ditembus menjadi support. Jadi seperti ini, dan diprediksi harga akan menutup gap sebelah sini, dan kalaupun penerusannya akan sampai ke area resistance yang sudah ditembus menjadi sebuah support sebelah sini di harga Rp3.570 per lembar saham. Setelah dia mencapai area sini, maka harga akan kembali naik ke atas. Atau ketika dia sampai di gap dan dia tidak menembus, hanya sampai sini, dan dia akan kembali naik ke atas. Ini area resistance yang sudah ditembus. Ini neckline dari double bottomnya. Saya tandai ini juga support. Saya tandai seperti ini. Jadi ada dua area harga akan memantul atau melakukan pullback. Yang pertama di harga 3.710 sampai 3.660. Ini untuk trading plan pertama. Dia akan mencapai sini, lalu dia naik ke atas kembali meneruskan tren sebelumnya. Lalu yang kedua, dia akan turun sampai ke area neckline double bottomnya, lalu dia akan naik kembali. Jadi kalau untuk trading plan entry, kalian bisa tunggu ketika harga sudah menutup atau close di area gap. Sebelah sini yang pertama dengan stop lossnya, karena kita belum tahu apakah dia akan berhenti di sini atau tidak, maka stop lossnya kita letakkan di bawah atau di swing terakhir atau swing terdekat, yaitu ini. Letakkan yang mana ini juga adalah area resisten yang sudah ditembus dan menjadi support. Jadi letakkan saja sebelah sini. Resikonya sebesar 5,98% atau 6%, kita katakan saja. Dan untuk take profitnya kalian bisa ambil di area sini, area resistance, dan juga ini area supply karena harga akan berkumpul di area situ. Jadi bisa take profitnya langsung diambil di sini, yaitu di area harga Rp4.410 sampai Rp4.540 situ, yaitu kenaikannya sebesar 23%. Lalu yang trading plan kedua, kalian bisa entry ketika harga sudah masuk ke area neckline double bottomnya sebelah sini dengan stop lossnya. Karena ini kita entry di neckline, maka kita akan letakkan stop lossnya di bawah double bottomnya, yang mana ini juga adalah area support, yaitu sebesar 10,34% tuh resikonya, dengan target profitnya sama seperti sebelumnya di harga area 4.410 sampai 4.550, yaitu 26,54%. Jadi kalau kita entry di gap tadi, kita bisa dapat untung 22,76%. Dan kalau kita entry ketika di harga di neckline double bottom, kita bisa dapat keuntungan sebesar 26,54%. Itu tadi outlook atau gambaran pergerakan harga saham PTBA. Jadi kesimpulannya, PTBA dalam beberapa hari ke depan atau mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan mengalami penurunan. Kurang lebih penurunannya itu dari harga 4.010 itu kurang lebih menurun sebesar 8,32% sampai sebesar 10,28%, kurang lebihnya seperti itu. Dan dari penurunan tadi akan naik
kembali sebesar, kita akan ukur dengan cara ABCD pattern. Ini A dan B. Lalu kita akan copy. Ketika harga sudah masuk di gap dan kenaikannya sampai di resistance tadi, maka kenaikannya kurang lebih tadi 27%-an, 22% sampai 23%. Dan apabila harga turun sampai ke area neckline double bottom-nya, maka kenaikannya kurang lebih tadi 26 sampai 27%-an. Itu tadi outlook atau prediksi pergerakan harga saham Bukit Asam Tbk atau PTBA. Terima kasih kalian sudah menonton episode ASAH yang ke-10 ini, atau episode analisa saham yang ke-10 ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah tambahan ilmu untuk kalian. Dan disclaimernya, ini bukan sebuah rekomendasi untuk melakukan pembelian atau penjualan, dan segala resiko yang ditimbulkan dengan mengikuti video ini itu ditanggung sendiri oleh trader, baik resiko keuntungan maupun resiko kerugiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video ASAH selanjutnya.